Halo, perkenalkan nama saya Samuel Purwas, seorang mahasiswa semester 3 dari Universitas Multimedia Nusantara. Dan dalam video ini akan menjelaskan mengenai kondisi industri kreatif Jepang dan hubungannya dengan calling dan perkembangan IP. Industri kreatif Jepang merupakan industri dengan pengembangan IP yang sangat pesat, dengan anime dan manga sebagai kontributor utama. Untuk memenuhi ekspektasi pasar, industri kreatif semakin banyak mengadaptasi manga menjadi anime guna meningkatkan pendapatan. Meskipun adaptasi ini mendukung perkembangan IP Jepang, kondisi tersebut juga muncul permasalahan yang serius. Adaptasi sendiri berawal dari proses pembuatan manga, yang menuntut dedikasi serta kerja keras mangaka dengan pengalaman dan pemahaman yang memadai. Industri kreatif Jepang yang menekankan inovasi memaksa mangaka untuk terus menciptakan cerita baru dengan waktu yang pendek. Kondisi ini membatasi ruang kreativitas mangaka yang berujung pada manga dengan ide yang berulang. Akibatnya, mangaka semakin tertekan oleh tuntutan dan ekspektasi industri terhadap IP baru maupun pengembangan IP yang sudah ada. Yang dalam praktiknya justru menekan kreativitas sehingga IP yang berakhir stagnan. Manga dan industri kreatif Jepang sendiri selalu berkaitan sejak lama, dengan relasi yang saling membutuhkan. Koneksi tersebut menemukan relasi yang saling melengkapi. Akan tetapi hubungan tersebut semakin lama semakin berubah. Relasi mangaka dan industri kreatif mulai meregang karena eksploitasi berlebih dan minimnya jaminan yang diberikan. Permasalahan ini terutama dalam mengendalikan standar, kecepatan, dan tema yang dianggap marketable, sehingga passion personal terasa seperti dipaksakan, yang berakhir dengan menyelesaikan motif dominan pasar. Kondisi ini membuat mangaka harus bekerja dalam tekanan dengan kreativitas yang sangat dibatasi. Seiring dengan semakin pesatnya penyaluran informasi, ekspektasi dan permintaan audiens turut meningkat secara signifikan. Tingginya ekspektasi tersebut mendorong industri kreatif Jepang untuk semakin intensif mengadaptasi manga serta mengembangkan IP yang dimiliki. Namun dalam prosesnya, industri yang dipengaruhi oleh preferensi audiens cenderung menyoroti dan mengadaptasi jenis manga tertentu, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengembangan IP. Industri lebih memilih untuk mengadaptasi manga yang memerlukan beban produksi pendek dan cerita pasar yang disukai audiens sehingga menciptakan penurunan value dan IP yang terkesan repetitif. Meskipun era streaming dan internet membuka peluang baru, tuntutan produksi cepat justru memicu kreativitas mangaka. Keberhasilan industri kreatif Jepang masih bergantung pada calling mangaka. Namun, ketergantungan ini menekan perkembangan kreatif dan menciptakan kontradiksi struktural. Idealisme berkarya sering berbenturan dengan sistem produksi yang menuntut efisiensi, sehingga industri mendorong produktivitas ekstrim melalui tekanan berkelanjutan. Akibatnya, banyak mangaka dan pekerja kreatif yang mengalami pelanggaran kontrak, upah yang tidak layak, serta minimnya jaminan kerja. Akibatnya, calling tidak selalu muncul karena dukungan dan dedikasi hidup, melainkan sebagai dorongan bertahan dan berkreasi di tengah industri yang memperlukan kreativitas sebagai hal yang bisa dieksploitasi. Permasalahan berbagai kasus tersebut berawal dari rendahnya upah pekerja di industri kreatif Jepang. Kondisi ini mendorong mangaka dan pekerja kreatif bekerja dengan intensitas tinggi hingga memunculkan situasi kerja yang ekstrim dan berkelanjutan. Tekanan tersebut dialami secara berulang demi memenuhi kebutuhan hidup dasar. Dengan demikian, permasalahan utama industri manga terletak pada struktur kerja yang menempatkan mangaka sebagai pusat produksi tanpa kompensasi sebanding, serta pemanfaatan calling untuk menormalisasi upah rendah dan jam kerja berlebihan. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan perbedaan signifikan antara upah pekerja kreatif Jepang dan negara lain yang memberikan kompensasi lebih baik. Data dari Sukasumi Rai menunjukkan bahwa pendapatan mangaka berada di bawah rata-rata pendapatan pekerja Jepang. Kondisi tersebut diperparah oleh praktik eksploitasi, di mana industri kreatif, khususnya penerbit besar, memanfaatkan passion dan calling mangaka sebagai dasar tekanan kreatif dan struktural. Akibatnya, kebebasan kreatif berkurang drastis dan proses kreatif berubah menjadi rutinitas yang melelahkan yang kerap disalahartikan sebagai dedikasi. Kondisi ini memperparah beban kerja mangaka, sebagaimana ditunjukkan oleh data mengenai upaya mereka mengejar tenggat waktu yang sangat ketat. Contohnya adalah Masashi Kishimoto selaku kreator Naruto yang dapat dilihat dari jadwalnya yang hanya tidur sekitar 3 jam sehari dari Senin hingga Rabu demi memenuhi deadline. Jadwal kerja ekstrim serupa juga dialami oleh Shibashi Hiroshi. Kondisi kerja tersebut berdampak serius pada kesehatan mangaka, seperti yang dialami oleh Yoshiro Tyogashi, kreator Hunter x Hunter yang harus menjalani hiatus panjang akibat masalah kesehatan. Seperti yang dilihat, hubungan antara mangaka dan industri kreatif Jepang bersifat saling membutuhkan, namun penuh ketegangan. Industri bergantung pada kreativitas mangaka untuk menghasilkan IP, tetapi membatasi craft melalui kontrol tempo kerja dan standar pasar. Sistem produksi jangka pendek menghambat penghambatan artistik jangka panjang. Akibatnya banyak karya mengalami stagnasi karena minimnya ruang eksperimen, sehingga industri yang bergantung pada calling, mangaka yang berakhir menekan kreativitas mereka.
Sebagai seorang mahasiswa, saya menyadari bahwa tahap ini saya belum memiliki kemampuan untuk memberikan perubahan yang signifikan terhadap kondisi yang ada dalam industri kreatif. Namun, saya telah merancang strategi jangka pendek bagi perkembangan karir saya, yaitu dengan fokus pada perkuliahan saya untuk membangun portofolio yang akan berguna saat magang. Magang sendiri merupakan jalan pertama saya menuju industri kreatif, dan juga sebagai permulaan dari planning jangka panjang yang saya untuk membangun studio sendiri yang mengedepankan kondisi kerja yang sehat dan berkelanjutan. Program magang sendiri memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembangan kemampuan saya untuk membangun sebuah studio animasi. Karena melalui pengalaman langsung di lingkungan industri, saya dapat memahami alur kerja produksi, cara menghandle sebuah tim, dan membangun koneksi dengan para profesional. Melalui pemahaman tersebut, saya dapat menyusun strategi baru dan merancang pendekatan yang lebih matang dalam perjalanan karir saya untuk membentuk sebuah studio. Pilihan magang yang saya rencanakan berfokus pada tujuan utama saya, yaitu bidang animasi 3D. Oleh karena itu, rencana karir jangka pendek yang saya arahkan pada kegiatan magang berbasis animasi 3D sebagai langkah strategis untuk mengembangkan dan mengasah keterampilan yang telah saya miliki. Sekaligus memahami cara kerja industri kreatif melalui program magang tersebut. Saya berencana aktif di bidang animasi 3D serta terus mengembangkan kemampuan selama proses magang. Sehingga skill set saya semakin luas dan pengalaman profesional saya semakin bertambah. Pemahaman ini akan saya asah terus-menerus hingga saya bisa membangun sebuah studio animasi yang memiliki landasan yang kuat. Sekian video esai yang saya bawakan mengenai industri kreatif Jepang, hubungannya dengan calling dan perkembangan IP, dan bagaimana saya menanggapinya. Untuk referensi, saya memakai banyak referensi seperti teori yang sudah dijelaskan dalam Excel dan juga beberapa artikel lainnya yang mendukung. Sekian dan terima kasih.